Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak tahu, baru ketemu ada replik yang dibuat oleh seorang jaksa yang batang hidungnya nggak pernah kelihatan di persidangan. Lucu banget ini ya. Namanya Asep Sunarya SHMH. Gelarnya sih SHMH, tapi dia batang hidungnya tidak pernah ada di pengadilan. Ini bukan replik, bukan produk dari seorang jaksa. Ini prosa, ngarang bebas. Bagaimana mungkin untuk menegakkan hukum dan keadilan jaksa ngarang bebas? Bagaimana mungkin seorang jaksa yang tidak pernah hadir dalam sebuah proses persidangan, tidak pernah meneliti fakta-fakta persidangan, dia tidak pernah bertanya, mendalami saksi-saksi ahli, dia juga tidak pernah melihat ekspresi bagaimana hakim juga lebih meyakini apa yang kami sampaikan, bagaimana juga audiens melihat, ya ini logikanya nggak nyambung antara dakwaan, tuntutan dengan fakta persidangan. Tapi ini semakin mengkonfirmasi. Kasus ini memang pesanan. Saya tegaskan kasus ini memang pesanan. Sebab due process of law-nya juga nggak jalan. Kalau dikatakan, kan jaksa dapat laporan, kan jaksa dapat kemudian dari berkas-berkas BAP. Lah kalau berkas BAP itu saya tegaskan, sepanjang berkas BAP itu belum dinyatakan di dalam persidangan maka tidak bernilai sebagai alat bukti. Karena keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Dan banyak keterangan-keterangan yang ada di BAP diklarifikasi, keliru, diluruskan oleh saksi-saksi. Dan lucunya, contoh ini ya, jaksa hanya mengambil hal-hal yang kemudian mau menguntungkan mereka. Seolah-olah kita yang keliru. Tapi jaksa tidak melihat keterangan persidangan. Contoh nih, ahli pidana kita, Pak Khudri Sitompul. Ini dari UI loh, bukan dari Universitas Kaleng-Kaleng. Beliau punya pendapat, ya. 263 ayat 2 itu tidak bisa dilepaskan dengan 263 ayat 1. 266 ayat 2 juga tidak bisa dilepaskan dari 266 ayat 1. Sehingga kalau ada orang menggunakan akta yang seolah-olah otentik atau akta palsu, pasti ada orang yang memasukkan. Nah, yang memasukkan ini harus juga diproses. Ternyata klien kita itu tidak mendapatkan atau membuat atau memasukkan keterangan di GIRE. Klien kita hanya menerima GIRE 1906 5047 itu dari orang yang namanya siapa? Satu namanya Abdul Hamid Subrata, yang kedua Edi Suwoto. Abdul Hamid Subrata ini sudah wassalam. Edi Suwoto juga udah almarhum. Makanya kami tanya, bagaimana mungkin ya bisa menghadirkan sebuah proses perkara tanpa menghadirkan saksi yang saksinya sudah meninggal dunia. Makanya kami katakan, kecuali kalau jaksa punya ilmunya Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, boleh perkara ini dilanjutkan. Lewang perkaranya putus kok dipaksakan. Itu dia tidak pernah membantah keterangan ahli Khudri Sitompul. Sehingga dia seolah-olah maunya begini, oh kalau Pak Supardi yang mati, Bu Nurella yang mati, bolehlah nggak kita tuntut. Lah ini kan ngawur. Yang kita persoalkan tuh bukan terdakwa yang tidak bisa dituntut, tapi pasal yang lain yang harus dikenakan kepada orang lain. Karena dua pasal ini menurut keterangan Khudri Sitompul berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang menggunakan, berarti ada yang memasukkan. Yang memasukkan keterangan otentik yang kemudian dianggap palsu itu bukan klien kami. Kenapa 266 ayat 2-nya diproses, 261-nya enggak? 263 ayat 2-nya diproses, yang terakhir ini didakwa dengan 263 ayat 2, 263 ayat 1-nya hamsyong kemana gitu loh. Apa ada? Ini ya, ada orang mencuri, barangnya nggak ketemu, barangnya ditaruh orang lain. Barangnya nggak usah diurusi, pokoknya kamu nyuri. Barangnya mana? Pokoknya kamu nyuri, sudah. Ya nggak bisa, barangnya dulu mana? Pokoknya kamu memasukkan keterangan yang palsu, ya nggak bisa. Yang memasukkan siapa gitu loh. Kalau wong klien kita itu pembeli, dapat giri-giri itu dari Edi Suwoto dan Abdul Hamid Subrata. Nah ini yang menarik adalah jaksa ngakui kalau prosesnya harus ada uji laboratorium forensik. Dan dalam kasus ini bagaimana bisa menguji wong kami tidak punya bukti yang asli. Lah kalau nggak punya bukti yang aslinya kenapa melanjutkan kasus ini? Itu kan berarti memaksakan, mau menzalimi orang. Nggak punya bukti kok masuk. Dan sebenarnya bukti aslinya ada. Kami sudah sampaikan, cuman jaksa nggak punya bukti asli itu. Karena GIRE 5047, 1906 itu ada pada klien kami semuanya. Dan sebelumnya pernah diperiksa oleh laboratorium forensik. Ditahan 5 tahun dan dikembalikan. Kalau sejak awal ini memang palsu ya, 1906 tuh pasti mampir Mabes Polri. Nggak mungkin Mabes Polri membiarkan ya objek yang palsu itu kembali kepada pemiliknya. Ini terkonfirmasi balik, asli. Asli ini. Dan selanjutnya saya ingin tegaskan lagi. Semakin terkonfirmasi memang ada di share.
Dan desainnya saya tegaskan ini terkait dengan Agung Sedayu Group. Kenapa? Karena ketika membahas tentang alas hak yang paling awal Agung Sedayu Group bukan dari Agung Sedayu tapi dari PT BMJ. Ketika PT BMJ dipersoalkan dari keterangan Iswan Topo, dia katakan ini nggak ada kaitannya, itu perkara yang lain. Loh, awalnya juga perkara yang dari Polda, ini lanjutan. Mereka juga mempersoalkan klien kami karena apa? Membuat laporan polisi dengan menggunakan GIRI 5047 1906 yang itu dianggap memasukkan keterangan yang palsu atau akta yang seolah-olah otentik. Yang lucu lagi, mempersoalkan PPJB dari klien kami melalui notaris Uyun Yudi Brata. Lalu dia menggunakan A, B, C, D pasalin. Lawang objek yang dia persoalkan bukan PPJB, yang dipersoalkan itu 5047 ya GIRI 1906 sama AJB yang mengawali terbitnya 5047 dan 1906. Nggak ada PPJB yang dipersoalkan dalam dakwaan dia. Iya. Kenapa sekarang muter ke situ gitu loh? Kalau nggak bisa tembus ke sana, ya mentok balik, jangan muter-muter nyari-nyari jalan gitu loh. Kasihan ini mau menzalimi orang. Tapi saya tadi cukup fair lah karena jaksa di akhir tidak ngotot dengan 2 tahun 6 bulan penjara. Tapi dia menggunakan kalimat seadil-adilnya bagi kepentingan masyarakat. Dan saya minta, memang yang adil itu dibebaskan, kok nggak ada salah. Ya. Ini kasusnya bukan kasus Sambo, nggak ada yang dibunuh. Ini orang beli, kecuali kayak Sambo. Sambo saja nggak jadi mati sekarang. Iya kan? Putri Candrawati saja nggak jadi kena 20 tahun, kena 10 tahun. Diskon. Diskonnya berapa? 50%. 10 tahun kan? Ya. Lah ini dituntut 2,6 tahun. Berarti ya udah bebas aja kan? Iya. Kalau kita mau adil gitu lah. Jadi saya kira beginilah. Saya kira kasus ini menjadi perhatian kita semuanya. Masyarakat Indonesia. Ini bukan kasusnya Supardi Kendi Budiharjo atau dengan Nuril. Bukan. Ini kasus semua rakyat yang memperoleh tanah ya secara benar, hak milik secara benar dari uang keringat, bukan dari cuci uang. Bukan dari 349 triliun yang ada di Kementerian Keuangan, bukan. Dari bisnis, dari usaha, dari peras keringat sendiri. Ya. Yang ini bisa menimpa kepada seluruh rakyat. Karena itu mohon kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membersamai klien kami Supandi Kerdi Budiharjo, karena persoalan ini ya, persoalan Supandi Kerdi Budiharjo ini adalah persoalan kita semua. Ini yang kita lawan, mafia tanah, bahkan apa? Gembongnya mafia tanah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya mau tanggapin bahwa sebenarnya kurang lebih ya Mas Aka ya, kurang lebih kasus ini berawal dari penyidik. Penyidik yang tidak profesional. Makanya saya bisa ngerti kenapa Kamarudin tuh ngamuk-ngamuk tadi malam. Karena dia langsung ditersangkakan. Padahal alat buktinya nggak ada. Nggak cukup. Dan nggak ada sebetulnya kan. Nah kasus ini sebenarnya 11-12. Bahwa Budi, SK Budiharjo dan Nurlela itu dipersangkakan oleh penyidik. Jadi makanya kita punya masalah nih di penyidikan. Masalahnya bukan hanya kasus ini ya, di penyidikan semuanya ya. Semuanya. Karena harusnya seorang jadi tersangka itu punya 2 alat bukti. Tapi sampai detik ini nih, sampai replik kami tidak melihat jaksa itu kan dapat dari penyidik ya. Penyidik menyetor kepada jaksa untuk menyerahkan 2 alat bukti. Sampai detik ini mana? Jangankan 2, 1 aja nggak ada alat bukti. Jadi kita punya krisis ini di penyidikan. Artinya semua orang bisa jadi tersangka tanpa 2 alat bukti yang sah. Itu dia. Jadi saya pikir ini harus diperhatikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden sebagai pimpinan negara kita ya. Beberapa bulan ya, oke. Kemudian jelas Mahkamah Agung, kemudian Kejaksaan Agung, dan yang paling penting Polri. Mana ini Bapak Kapolri? Coba penyidiknya. Jangan bikin seenak jidatnya aja mentersangkakan orang. Padahal sampai ini pengadilan sidang ke-24 tidak ada satupun alat bukti. Tetapi sesuai dengan pesanan mungkin sehingga orang yang tidak bersalah itu bisa ditersangkakan dengan segala macam, kalau tadi Mas Aka bilang prosa, dengan karangan bebas gitu loh. Jadi ini krisis. Krisisnya bukan cuma di jaksa, tapi saya melihat krisis ini dari proses penyidikan. Jadi penyidik dengan baju polisi yang menyeramkan itu mungkin ya bisa seenaknya menekan orang gitu loh. Dan saya juga mempertanyakan bagaimana penyidik tanpa 2 alat bukti yang sah
jaksa kok bisa langsung menerima kasus ini, bisa langsung di P21. Dan akhirnya seperti ini, sampai ke replik, akhirnya ini kalau menurut kami sebagai penasihat hukum, ini adalah cuman lucu-lucuan, karangan bebas. Karena sama sekali jaksa dari replik ini menyatakan kalau dia boleh jujur, dia tidak punya alat bukti. Karena pembuktian seorang bersalah itu ada di jaksa. Jaksa yang membuktikan orang itu bersalah. Dan sampai detik ini, menurut kami penasihat hukum, jaksa tidak pernah bisa membuktikan bahwa SK Budiarjo maupun Nur Lela bersalah. Itu saja. Nah, tambahan lagi deh boleh ya? Ya, silakan. Nambah. Tapi meskipun demikian, ya di tingkat penyidikan dan penuntutan ini banyak masalah. Kami berkeyakinan melalui Majelis Hakim yang mulia, SK Budiarjo dan Nur Lela masih akan mendapatkan keadilan. Amin. Karena kami meyakini di tengah rusaknya penegakan hukum di negeri ini, kami punya keyakinan masih ada penegak hukum yang baik. Masih ada hakim-hakim yang bijak, masih ada putusan yang berkeadilan. Karena itu kita semua tidak boleh ya lelah dan putus asa untuk berjuang mencari keadilan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.